Saudara Bejuri Alwi, siapa yang tak kenal dengan Anda? Khususnya di kalangan mahasiswa dan juga aktivis di Kabupaten Bangkalan. Yang dulu kita tahu Saudara Bejuri Alwi ini dari tahun 2015 sampai dengan 2017-2018 ya. Hampir setiap hari Saudara Bejuri Alwi ini demo di Kabupaten Bangkalan, entah itu di gedung DPRD, di Polres ataupun di Pemda. Cuman kenapa sekarang Saudara Bejuri Alwi seperti lenyap dari permukaan, tidak pernah kelihatan demo? Apa yang sebetulnya terjadi? Memang akhir-akhir ini ya bisa dikatakan yang nggak pernah demo memang. Nggak pernah Pasca demo ya? dari PMI selesai menjabat, ya memang aktivitas yang ngopi saja dengan teman-teman. Cuman apakah ketika tidak ada demo ini tidak ada masalah di Kabupaten Bangkalan kan begitu? Kalau berbicara itu kan gini kan, setiap tatanan itu juga tidak selalu tertata rapi. Setiap tatanan, ketika kita melihat tatanan seolah-olah kan sudah benar dan tidak boleh disalahkan. Sebetulnya Ya tidak, ya sebetulnya setiap tatanan itu sebenarnya tidak tertata benar juga kan seperti itu kan. Tidak tertata. cuman cara menyikapi berbeda Ya, sekarang cara ya. menyikapi Tidak berbeda. dengan jalan demo. Terus dengan jalan apa? Karena memang sekarang ini kan sudah beda regenerasi ya, meskipun aslinya keinginan dan hasrat untuk demonstrasi itu masih ada sebenarnya Masih kan, ada. masih belum klimaks ini di dunia jalanan. Tapi malu sendiri sama sama junior ketika saya harus demo lagi, dikira cari panggung dan sebagainya, karena memang proses di organisasi pun sudah selesai di kabupaten kan seperti itu. Oh, dulu Kenapa tuh muncul lagi? masih menjabat sebagai ketua PC PMI Kabupaten Bangkalan ya. Sudah purna dan memakai background apa lagi seperti itu. Jadi ada generasi penerus ya. Ada generasi penerus yang terus mengontrol kinerja yang kurang baik dari pemerintah Kabupaten Bangkalan. Yang baik kita dukung begitu Ya, maksudnya. yang baik kita dukung. Berbicara Anda sekarang sudah tidak turun ke jalan, sudah ada adik-adik pemuda. Terus yang Anda amati itu sekarang apa? Seperti ini Mas Putur. Sebenarnya meskipun akhir-akhir ini saya dengan teman-teman memang seangkatan pada saat itu tidak muncul di lapangan melakukan demonstrasi, tapi sebenarnya kita tetap melakukan diskusi-diskusi yang tapi tidak, kalau dulu kan di konsep rapat dan lain sebagainya. Sekarang kondisional sama teman-teman itu. Sekarang kondisional. Lebih kondisional aja karena memang teman-teman sudah punya aktivitas masing-masing kan. Jadi ketika kita ngumpul ya kita diskusi memang hal apa yang sekiranya dilupakan oleh teman-teman untuk membantu pemerintah Kabupaten Bangkalan ini lebih baik lagi. Contohnya? Ya, karena kemarin kita sebenarnya sudah menggagas sebuah kegiatan sih sebenarnya, kegiatan sama teman-teman untuk tidak mati dalam bernalar kan seperti itu. Tidak kan? mati dalam bernalar gitu ya. Kita memberi nama rumah kita. Rumah kita. Memberi nama rumah kita. Dan teman-teman juga mengusulkan jangan dengan rumah kita, rumah ramah saja seperti itu. Pada akhirnya teman-teman menyepakati rumah ramah, tapi belum terrealisasi ini. Sebuah konsep bahwasanya kita amati bicara pendidikan ya di Kabupaten Bangkalan ini memang ada beberapa anak kecil yang memang sering hilir mudik di kota itu yang tidak sekolah. Yang tidak sekolah. Kerjaannya dia hanya ikut ibunya mulung barang-barang rongsokan dan itu penting untuk diperhatikan ya. Penting diperhatikan sebenarnya. Dengan membuat sebuah wadah rumah kita tersebut ya. Ya. Jadi rencana kita tapi belum terrealisasi. Rencana kita mau melakukan komunikasi dengan anak-anak tersebut sehingga memberikan fasilitas terhadap anak-anak tersebut. Sebenarnya dia tidak sekolah kenapa? Sebenarnya dia tidak sekolah kenapa? Karena memang apakah karena dia itu dari segi biaya atau seperti apa? Kan kita harus tahu tuh. Kalau berbicara biaya nggak mungkin lah. Kan sekarang sudah sekolah sudah. Berarti menurut Anda sekolah itu penting? Ya penting lah Pak. Ya, saya tidak sepakat dengan itu Saudara Bejuri Alwi. Menurut saya sekolah itu nggak penting. Siap. Yang penting bagi saya adalah pendidikannya. Nah memang iya, kalau berbicara pendidikan sebenarnya kan di mana saja. Ya.
Tapi diakui atau tidak, Pak, di sekolah itu ada yang namanya legalitas. Ada namanya legalitas. Berupa ijazah kan. Oke. Ijazah juga gak penting bagi saya. Aslinya nggak Yang penting. penting ilmu dan pengalamannya kan begitu. Esensinya itu, Pak. Kita berbicara esensi ya memang Nah, ini menarik sekolah ini. nggak penting. Ngapain kan sekolah? Ngapain ya sekolah? endingnya nanti kerja juga kan seperti itu kan. Juga. Pada akhirnya cari uang juga kan seperti itu kan. Tapi karena memang mau tidak mau legalitas ini penting untuk anak kan seperti itu. Sama dengan halnya kita nggak perlu punya administrasi negara kayak KTP, KK, intinya hidup berbuat baik terhadap negara dan bangsa kita. Akhirnya kan? sekolah menjadi penting karena pusat pendidikan terbanyak itu ada di sekolah. Ya, Nah, kalau seperti itu saya sepakat. Tapi kalau Anda mengatakan sekolah itu penting, belum menjelaskan. sekolah itu nggak penting. Luar biasa sekali Bejuri Alwi. Oke, yang selanjutnya kita berbicara kembali terhadap Kabupaten Bangkalan di masa kepemimpinan yang terhormat Bapak Bupati kita saat ini, Raden Kiai Haji Abdul Latif Amin Imron. Ini bagaimana menurut Anda? Berat nih. Dari sudut pandang pemuda juga aktivis, begitu kan? Ini pertanyaan yang sulit. Ini luar biasa ini. Tapi kan gini, yang jelas setiap kepemimpinan itu berbeda cara pemimpinnya. Ya. Nah, kalau sebelum beliau kan saya tidak begitu berkecimpung kan, saya belum kuliah pada saat itu, belum kuliah. Memang untuk sekarang ini lebih terhadap bagaimana pemuda dan seluruh elemen mahasiswa dan teman-teman LSM juga melakukan koreksi bersama untuk kebaikan Kabupaten Bangkalan. Melakukan koreksi bersama untuk kebaikan Kabupaten Bangkalan. Ya, Kabupaten Bangkalan. Karena memang gini, siapapun sebenarnya pemimpinnya, berbicara pemerintah itu tidak pernah ada baiknya, Pak. Tidak pernah ada baiknya. Iya kan? Bener. Kita tidak pernah merasa punya pemimpin, oh ini pemimpin yang luar biasa. Enggak pernah. Memang kita kadang-kala melupakan hal-hal baik, memang kita lebih menyimpan hal-hal buruk yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman pemuda, mahasiswa, dan teman-teman LSM ini melakukan kritik yang konstruktif. Kritik yang konstruktif terhadap pemerintah Kabupaten Bangkalan. Karena sepanjang pengamatan saya, baik itu pada saat saya di PMII, pada di cabang sampai sekarang, pemerintah Kabupaten Bangkalan ini sebenarnya semuanya welcome untuk kritik yang memang sebenarnya welcome. Ya, untuk kritik yang memang untuk membangun Kabupaten Untuk Bangkalan. membangun. Betul-betul membangun ya, tidak ada intrik ya. Ya. Karena kritik Betul, dan intrik itu beda, Pak. Beda lagi. Kan? Ya. Ya itu. Jadi kalau menanyakan lebih baik mana, ya sama-sama baik dan ada sama-sama ada tanda kutipnya juga kan. Jadi tidak bisa membedakan oh lebih baik pada saat itu lebih subjektif menurut saya, Pak. Lebih subjektif. Tapi yang sepanjang pemahaman saya, pemerintah Kabupaten Bangkalan di masa kepemimpinan Raden Abdul Latif ini, Amin Imron ini sangat terbuka. Sangat terbuka terhadap, ya. Contohnya terhadap teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya. Ya seandainya ada teman-teman melakukan kritik terhadap Kabupaten Bangkalan, welcome ya. Dengan solusinya loh, dengan bukan hanya kan kadang-kala teman-teman mengkritik tidak ada solusi, dia hanya mengkritik. Apakah itu salah? Ya nggak salah sebenarnya, mengkritik ya memang itu kebebasan mereka untuk melakukan menyampaikan pendapatnya. Tapi alangkah elegannya melakukan kritik dengan konstruktif, dengan solusi yang baik. Karena memang ada pengalaman baik juga pada saat saya melakukan gerakan pada saat itu juga masa di PMII. Ini ya. udah di masa kepemimpinan Bupati Pak. Sekarang, karena memang masanya saya kan. Jadi saya merasakan bahwasanya pemerintah Kabupaten Bangkalan ini sangat welcome sebenarnya terhadap hal-hal masukan, kritik untuk kebaikan Kabupaten Bangkalan. Tinggal bagaimana kita memang punya ikhtiar dan itikat yang betul-betul ingin membangun Kabupaten Bangkalan. Benar. Terakhir nih, Saudara Bejuri Alwi. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan terhadap adik-adik junior sampean di PMII Kabupaten Bangkalan? Ya. Ya kalau terhadap teman-teman PMI, sahabat-sahabat di PMI, cuman ya jangan sampailah mati nalar kritisnya. Jangan sampai mati nalar kritis. Karena itu yang terpenting dari PMI sebenarnya. Kalau sampai mati yang tersisa adalah tinggal religiusnya saja. Tinggal religiusnya saja. Karena memang di PMI itu mayoritas adalah background pesantren. Mayoritas gitu. ya. Meskipun ada yang tidak background pesantren. Sehingga yang minoritas ini ya religius juga pada religius akhirnya. juga. Itu kan. Memang harus kritis itu kan.
kalau tidak kritis nanti ya yang tersisa hanya religius, ya tinggal gabung ke NU saja. Tidak usah menjadi anak NU saja di PMI. Oke, demikian. Terima kasih atas waktunya Saudara Bejuri Alwi. Semoga di lain waktu ada kesempatan bisa mampir lagi ke channel 0% Podcast. Dan semoga ini bermanfaat bagi seluruh mahasiswa-mahasiswa khususnya di Kabupaten Bangkalan ya. Dan mungkin bisa bermanfaat juga bagi teman-teman aktivis di Kabupaten Bangkalan. Demikian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.